Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, apa kabar hari ini? Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Sekarang saya sedang memegang buku 21 Days to be Transhuman, bagaimana 21 hari kita belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Sahabat-sahabat yang great, kalau Anda sedang berlatih 21 Days to be Transhuman pada hari ini adalah latihan yang ke-8 tentang konsistensi. Kenapa ini penting? Karena perbedaan yang antara orang sukses dan orang gagal adalah konsisten. Orang sukses dia memiliki konsistensi yang sangat tinggi dalam meraih mimpi-mimpinya. Sementara orang yang gagal dia hanya sebatas hangat di awal, semangat di awal, namun tengah-tengah dia juga bisa berhenti. Teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great, di dalam buku 21 Days to be Transhuman, saya ingin menceritakan tentang pengalaman nyata saya, pengalaman hidup saya tentang konsistensi. Saya memulai menulis buku pada tahun 2007 lalu, dan sebelumnya saya adalah seorang asisten dosen psikologi di Fakultas Ilmu Tarbiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitas saya adalah setiap habis subuh selalu tidur lagi karena jam ngajar saya selalu jam 11 siang, sehingga cenderung lebih nyaman. Apalagi saya pernah ikut bisnis networking di mana mentor mengatakan orang sukses adalah orang yang bisa bangun rumah, bangun masjid, termasuk bangun siang. Sahabat-sahabat Nakoy ya. Akhirnya saya selalu bangun siang, dan setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun baru kemudian saya menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Sehingga saya mulai menata kembali hidup saya dengan sungguh-sungguh dan dimulai menulis buku setiap hari 1 jam dan melewati selama 21 hari secara konsisten. Konsistensi inilah yang kemudian membuahkan hasil pada hari ini. Jadi kalau Anda membaca buku saya, sudah 13 buku hari ini, itu semuanya dimulai dari 1 langkah konsisten, yaitu meluangkan waktu sehari 1 jam menulis buku, sahabat-sahabat yang hebat. Nah, apakah Anda juga termasuk orang yang konsisten dalam bisnis, dalam usaha, dalam kehidupan Anda, teman-teman? Karena orang-orang yang sukses, mereka memiliki konsistensi yang betul-betul tinggi. Mereka mulai dari 1 langkah, terus melangkah, dan terus melangkah. Di halaman 99 dan juga halaman 100, ternyata ada yang disebut dengan penghancur konsistensi. Di sini dikatakan salah satu yang membuat konsistensi hancur itu adalah putus asa di tengah jalan. Banyak orang yang kemudian semangat di awal, tapi kemudian tengah jalan dia putus asa. Ini yang akan menghancurkan sebuah konsistensi dalam kehidupan Anda. Hati-hati kalau Anda bagian dari ini, karena ini ternyata sering muncul di antara banyak orang yang dia semangat, namun tengah jalan dia kehilangan semangat tersebut. Ya. Kemudian selalu berpikir untung dan rugi. Terkadang hidup ini nggak sebatas untung dan rugi. Kalau kemudian sebatas untung dan rugi, mungkin kita nggak pernah mendengar, melihat ada kampus besar, pesantren besar, ada sebuah peradaban yang luar biasa di sebuah kampung dan sebagainya. Karena mereka pada saat mulai melangkah, berhasil melampaui untung dan rugi. Ketika kita bicara untung dan rugi, dan kita masuk sesi kerugian, maka konsistensi itu akan hilang. Konsistensi melampaui untung dan rugi. Ketika kita masih ada di tahapan untung dan rugi, tentu saja kita masih tahapan berdagang di situ dan akan memulai melahirkan ya kebingungan dalam konsistensi. Kemudian yang ketiga, apa yang saya dapatkan? Ketika berpikir apa yang saya dapatkan, ini membuat banyak orang akhirnya kehilangan konsistensi. Karena banyak hal dalam hidup ini justru terbalik, bukan apa yang kita dapatkan, namun apa yang bisa kita berikan. Apakah Anda seorang dosen, seorang guru, seorang entrepreneur, seorang profesional, tentu saja ketika apa yang saya dapatkan membuat kita akhirnya berhenti tengah jalan. Dan yang berikutnya adalah kehilangan kesabaran. Ya, orang-orang yang kehilangan kesabaran ini, maka mereka akan kehilangan konsistensi. Hampir dipastikan orang-orang yang konsisten adalah mereka orang-orang yang sabar. Sehingga ada pepatah mengatakan sabar ada batasnya. Di dalam 21 Days to be Transhuman, kesabaran
adalah milik orang-orang hebat karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ada 3 hal yang membuat kita berhasil menumbuhkan konsistensi yang diambil dari 21 Days to be Transhuman halaman 102. Di latihan pada hari ke-8 ini, teman-teman, ada sebuah kutipan yang menarik yang ditulis di halaman 102 oleh Camilo José Cela, penulis Spanyol, peraih Nobel Sastra 1989. Ada 2 jenis manusia, yang satu mengukir sejarah dan satu lagi memikul beban akibatnya. Yes, ya. Nah, 3 langkah yang membuat Anda berhasil menumbuhkan konsistensi. Yang pertama adalah memiliki rencana yang jelas untuk mewujudkan impian. Jadi mimpi boleh, tetapi harus ada roadmap, harus ada tangga, harus ada langkah-langkah yang menuju ke arah sana. Ketika nggak ada tangga ke arah sana, maka kita akan mudah mengalami kehilangan dalam konsistensi, teman-teman hebat. Ya, yang misalnya saya memimpikan bahwa tahun 2025 saya menulis buku saya akan dicetak di luar negeri, adalah mimpi dan belum terjadi. Tapi kemudian langkah menuju ke arah sana bagaimana? Maka mulai dengan nulis dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian berkenalan dengan penerbit luar negeri dan sebagainya, itu merupakan sebuah langkah menuju ke arah konsistensi. Kemudian yang kedua, memiliki pengingat ketika Anda terpuruk. Wah, ini juga sangat penting. Hampir semua manusia sukses pernah memiliki masa-masa buruk, masa-masa terpuruk. Ketika masa-masa terpuruk itulah, apakah dia tetap konsisten, apakah dia tetap menjalaninya, disitulah seseorang yang akan diuji. Apakah dia manusia rata-rata atau manusia di atas rata-rata, teman-teman hebat. Dan sahabat-sahabat yang great, yang ketiga adalah memiliki gambar visi Anda. Jadi gambar visi yang jelas, sebuah visi yang clear, ini membuat Anda akhirnya mampu melihat bahwa memang orang-orang yang punya konsistensi, mereka memiliki sebuah gambar yang jelas terhadap apa yang sedang dia perjuangkan. Ya, contoh, kalau Anda, saya, kita semua pernah pulang kampung mungkin, ya. Saya pasti pulang kampung ke Cirebon ketika Lebaran. Waktu itu belum ada tol sama sekali, dan kita harus pulang dengan 12 jam, bahkan sampai kadang-kadang 1 hari, kemacetan dari Cikampek sampai ke Cirebon begitu parah. Dan kenapa kemudian saya dengan motor saya pelan-pelan terus melewati jalan-jalan alternatif dan sebagainya, dan terus akhirnya sampai, karena saya memiliki gambaran besar bahwa di rumah itu ada ibu saya, ada ayah saya yang menantikan anaknya pulang kampung, sehingga visi itu membuat saya akhirnya menikmati setiap proses yang mungkin melelahkan di mata orang, tapi di mata orang-orang memiliki visi, itu adalah sesuatu yang menyenangkan, teman-teman hebat. Jadi teman-teman yang great, jangan lupa ya, Anda isi awareness day-nya di halaman 105 pada latihan hari ke-8. Karena di sini ada sebuah kutipan bahwa yang membatasi kita bukan ketidakmampuan kita, namun adalah visi kita, teman-teman yang great. Follow @nakoy, be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.